Puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, serta umat-umatnya. Insya Allah kelak di yaumul kiamah kita semua dapat memperoleh syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang cerah ini, di hari yang agung, di hari yang penuh ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Rabu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 April 2024. Kita bersama-sama hadir di halaman Gedung Teater Jakarta, Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, untuk bersama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Sebelum sholat dilaksanakan, kami informasikan beberapa pengumuman, diantaranya laporan. Segala puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia-Nya dan juga kudrat irodatnya. Kita semua disampaikan di hari yang berbahagia ini, yakni Hari Raya Idul Fitri. Dan sholawat salam juga semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai pula salawat dan salam kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri itu bukan hanya sekedar perayaan belaka, namun lebih dari itu ada makna yang terdalam yang seharusnya kita pahami dari Idul Fitri tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti dijelaskan tadi bahwasanya salah satu dari makna Idul Fitri adalah menjalankan agama dengan benar. Itu makna Idul Fitri. Menurut tuntunan Allah dan juga tuntunan Rasulnya, dan bukan mengikuti hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini dengan tujuan apa? Agar hidup kita memiliki aturan. Dan ketika kita mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh agama, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan untuk kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka hadirin, agar kita dapat menjalankan agama itu dengan benar, penting sekali untuk kita pahami agar kita dapat beragama dengan sebenar-benarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di setiap pemikiran kita, setiap perilaku kita, setiap program-program yang kita buat, kemudian pergerakan-pergerakan kita, semua tujuan yang punya karena Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas hidup kita. Kemudian fondasi yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, yakni haqqun minan nas. Fondasi agama yang kedua adalah menjaga keharmonisan dengan sesama manusia. Nah, untuk menjalin hubungan dengan sesama manusia, maka Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan beragam prinsip-prinsip dasar Islam sebagai moral sistem. Maka prinsip-prinsip dasar Islam ini sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama. Agar apa? Agar kita hidup, bergaul, bekerja dan bergerak berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, bukan berdasarkan ego kita atau berdasarkan hawa nafsu. Nah, di antara prinsip-prinsip dasar Islam itu adalah keadilan. Yang kedua, persatuan. Ketiga, kesetaraan. Keempat, toleransi. Dan kelima, dan musyawarah. Yang pertama, prinsip keadilan, terbaik, yakni meletakkan sesuatu di tengah-tengah antara dua sisi. Dan itulah tentang betapa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan ini sebagai salah satu prinsip dasar Islam yang hukumnya adalah wajib, sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, hai berpeganglah kalian kepada tali agama
bahkan sampai ke dataran Eropa. Ilmu pengetahuan di zaman itu berkembang begitu pesat. Gairah belajar generasi muda saat itu dalam menggali Al-Quranul Karim begitu luar biasa hebatnya. Hingga masa itu melahirkan ulama-ulama besar dan para ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Di antaranya di bidang hukum, lahir Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di bidang teologi, lahir Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan yang lain. Kemudian di bidang ilmu tasawuf, lahirlah Syekh Junaidi Al-Baghdadi dan yang lain-lainnya. Dalam bidang ilmu filsafat Islam, pada saat itu lahir Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan yang lain-lain. Bahkan di Spanyol tidak dibunuh. Nah, kemudian ini akibat mereka sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai Al-Quranul Karim, nilai-nilai persatuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka asik dengan egonya sendiri-sendiri. Toleransi itu adalah tentang bagaimana kita menghormati dan saling menghargai perbedaan di antara kita. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi setiap umat ada kiblat yang mereka menghadap ke arahnya. Ini adalah tentang keyakinan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Artinya apa, saudara? Artinya Allah tidak menyuruh kita untuk memperlombakan keyakinan. Allah tidak menyuruh kita untuk memperlombakan perbedaan, karena itu bukan wilayah kita. Allah lah yang menciptakan soal dalil yang sebetulnya ada di ranah zonni yang memungkinkan berbeda penafsiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kelima prinsip ini dipegang teguh, maka hubungan dengan sesama manusia akan terjalin dengan harmonis. Kita akan memperoleh kemenangan di dunia maupun di akhirat. Inilah cara kita merealisasikan hari raya Idul Fitri dalam kehidupan ini. Sebab menjaga keharmonisan dengan sesama ternyata dapat menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin berkualitas tinggi. Khutbah ini bahwasanya sejatinya capaian puasa kita selama sebulan penuh haruslah berwujud di setiap peran yang kita lakukan. Pemikiran kita, program-program kita, pergaulan kita sehari-hari haruslah atas dasar prinsip hablum minallah wa hablum minan nas. Tujuannya karena Allah Ta'ala dan landasannya adalah cinta kasih kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ita'idzil qurba wa yanharil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu